kami dari program studi D3 Akuntansi kelompok 2 kelas 2E Akuntansi PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri. Dalam video ini kami akan menampilkan hasil dari Project Based Learning yang telah kami kerjakan. Proyek ini berfokus pada perancangan dan implementasi sistem informasi akuntansi manufaktur berbasis akurat menggunakan usaha yang telah kami kembangkan. Sistem yang kami bangun mencakup seluruh proses usaha secara terintegrasi mulai dari pembelian, produksi, hingga penjualan. Tidak hanya pencatatan transaksi, tapi sistem ini juga menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam analisis dan pengambilan keputusan manajerial. Dalam PBLSIA ini, kami memilih usaha manufaktur toko Jatiloka yang bergerak di bidang furniture dengan produk meja dan kursi makan berbahan baku kayu jati Belanda. Usaha ini dipilih karena memiliki proses produksi yang bertahap dan membutuhkan waktu pengerjaan lebih dari 1 hari. Proses produksi dimulai dari tahap pemotongan kayu, yaitu pemotongan kayu sesuai ukuran selera meja dan kursi makan. Pada tahap ini sudah muncul barang dalam proses karena bahan baku telah diproses, namun belum menjadi produk jadi. Selanjutnya masuk ke tahap perakitan, yaitu proses pembentukan rangka meja dan kursi, dan juga dilakukan pengukiran sederhana untuk menambah nilai estetika produk. Pada tahap ini juga masih terdapat barang dalam proses. Meskipun produk sudah terbentuk menjadi meja dan kursi, namun belum selesai sepenuhnya dan belum siap dipasarkan. Setelah itu, produk masuk ke tahap finishing yang meliputi pengampelasan, pengecatan, dan pengecekan kualitas untuk memastikan produk tidak retak dan siap dijual. Pada tahap ini, produk yang telah selesai dan lolos pengecekan kualitas akan dicatat sebagai barang jadi. Setiap tahapan produksi melibatkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik seperti listrik serta penggunaan mesin. Karakteristik produk yang berlangsung secara bertahap dan kontinu membuat usaha ini relevan untuk penerapan metode proses costing. Dengan metode ini, biaya produksi dapat dikumpulkan dan dialokasikan pada setiap tahap proses secara sistematis, sehingga menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat dan mendukung untuk pengambilan keputusan manajemen. Flowchart sistem yang kami rancang pada toko Jatiloka menggambarkan alur aktivitas perusahaan mulai dari proses pembelian bahan baku, produksi, penjualan, hingga retur penjualan. Yang pertama ada produksi. Proses dimulai dari departemen pemotongan yang membuat bill of material sebagai dasar kebutuhan bahan baku. Bill of material kemudian diserahkan ke bagian gudang untuk dilakukan pengecekan stok bahan baku. Jika bahan tersedia, gudang akan mengeluarkan bahan dan menyerahkannya ke departemen pemotongan. Namun, apabila stok tidak tersedia, bagian gudang akan melakukan pembelian bahan terlebih dahulu. Setelah bahan diterima oleh Departemen Pemotongan, proses produksi mulai berjalan dan biaya bahan baku berpindah dari akun persediaan bahan baku ke akun barang dalam proses. Pada tahap ini, kayu dipotong sesuai ukuran standar meja dan kursi makan sehingga mulai terbentuk barang dalam proses. Selanjutnya, barang dalam proses diserahkan ke Departemen Perakitan untuk dilakukan proses pembentukan rangka menjadi kursi dan meja serta menambah ukiran sederhana sebagai ciri khas produk. Karena produk masih belum selesai sepenuhnya, biaya produksi tetap dicatat sebagai work in process. Tahap berikutnya ada di Departemen Finishing. Departemen Finishing menerima barang dalam proses, kemudian dilakukan proses finishing yang berupa pengampelasan, pengecatan, dan pengecekan kualitas produk. Setelah produk dinyatakan lolos pengecekan kualitas, barang akan dicatat sebagai barang jadi dan diserahkan kembali ke gudang. Pada tahap ini, bagian gudang membuat finished goods slip yang digunakan sebagai dasar pencatatan stok barang jadi di gudang sehingga jumlah persediaan barang jadi dapat terkontrol dengan baik. Dalam sistem yang kami rancang ini, terdapat beberapa pengendalian internal untuk mengurangi risiko kesalahan dan pemborosan. Salah satunya adalah penggunaan bill of material sebagai dasar pengeluaran bahan baku sehingga gudang tidak dapat mengeluarkan bahan tanpa permintaan resmi dari bagian produksi. Selain itu, gudang juga melakukan pengecekan stok dan kesesuaian bahan saat penerimaan dari pemasok untuk memastikan bahan yang diterima sesuai dengan purchase order. Pada tahap akhir produksi, dilakukan pengecekan kualitas sebelum barang jadi disimpan di gudang agar produk yang dipasarkan tetap memenuhi standar perusahaan. Selanjutnya, penjualan. Pada bagian penjualan, proses dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan barang. Bagian keuangan kemudian melakukan pengecekan stok persediaan barang jadi di gudang. Jika stok tersedia, gudang akan menyiapkan barang sesuai pesanan. Namun apabila stok tidak tersedia, informasi akan dikembalikan ke bagian produksi untuk dilakukan proses produksi kembali. Setelah stok dipastikan tersedia, bagian keuangan membuat nota atau faktur penjualan sebagai dokumen transaksi. Nota tersebut diserahkan ke gudang sebagai dasar pengeluaran barang jadi. Gudang kemudian menyerahkan barang dan nota penjualan kepada driver untuk dikirim ke pelanggan. Setelah pelanggan menerima barang dan melakukan pembayaran, bagian keuangan akan menerima pembayaran dan gudang mencatat pengeluaran barang dari persediaan. Dalam sistem ini, pengendalian internal diterapkan melalui pengecekan stok sebelum transaksi dilakukan dan penggunaan nota atau faktur penjualan sebagai dokumen resmi pengeluaran barang agar tidak terjadi kesalahan atau pengeluaran barang tanpa otorisasi.
Selanjutnya, pembelian. Pada bagian pembelian, proses dimulai ketika bagian gudang melakukan pengecekan stok bahan baku. Jika stok bahan tidak mencukupi, maka bagian produksi mengajukan kebutuhan bahan baku dan bagian keuangan membuat purchase request yang dilanjutkan dengan pembuatan purchase order kepada pemasok. Setelah menerima purchase order, pemasok menyiapkan bahan sesuai pesanan dan membuat faktur atau nota pembelian. Bahan baku beserta faktur kemudian dikirim ke gudang. Bagian gudang melakukan pengecekan kesesuaian antara bahan yang diterima dengan purchase order untuk memastikan jumlah dan kualitas bahan sesuai pesanan. Jika terdapat ketidaksesuaian, bahan akan dikembalikan ke pemasok. Namun jika sesuai, bahan disimpan di gudang dan faktur diserahkan ke bagian keuangan untuk dilakukan pencatatan persediaan dan pembelian ke dalam jurnal umum serta kartu persediaan. Pengendalian internal pada sistem ini terletak pada penggunaan purchase order sebagai dokumen otorisasi pembelian dan adanya pengecekan kesesuaian barang sebelum bahan disimpan di gudang untuk meminimalkan risiko kesalahan penerimaan barang. Yang terakhir ada retur penjualan. Pada proses retur penjualan, sistem dimulai ketika bagian keuangan menerima barang retur dari pelanggan. Barang yang dikembalikan kemudian diperiksa untuk menentukan apakah barang dapat dikembalikan ke gudang atau tidak. Jika barang masih layak, barang akan dialihkan kembali ke gudang sebagai persediaan. Namun jika tidak layak, barang tidak akan dimasukkan kembali ke persediaan. Setelah proses pemeriksaan selesai, bagian keuangan melakukan pencatatan retur penjualan ke dalam jurnal umum sebagai bentuk penyesuaian atas transaksi penjualan sebelumnya. Sistem ini membantu perusahaan dalam memantau barang retur serta memastikan pencatatan transaksi tetap akurat. Pengendalian internal dilakukan melalui pemeriksaan kondisi barang sebelum barang diterima kembali ke gudang agar tidak terjadi kesalahan pencatatan persediaan. Baik, di sini kita akan memasukkan data kompak di mana kita akan memasukkan informasi awal perusahaan dalam sistem Accurate. Di sini ada nama database, lalu ada kategori usaha. Untuk Toko Jatiloka sendiri ini bergerak di bidang manufaktur. Jadi akan kita isi untuk kategori usaha manufaktur. Selanjutnya ada tanggal mulai data, kita tanggal 31 Desember 2025 untuk mata uang dasarnya itu tetap dan metode persediaan FIFO atau first in first. Kita klik selanjutnya, langsung kita skip. Untuk centang ini tidak perlu karena kita membuat daftar akun tersendiri. Kita klik selesai, tunggu sampai dengan database siap digunakan. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan data, di mana yang pertama kita masuk ke menu buku besar dan akun perkiraan. Di sini kita akan mengimpor daftar akun yang telah dibuat dalam Excel. Nah, kita unggah untuk file yang telah dibuat. Lalu klik unggah. Dan lanjutkan. Jangan lupa untuk mencentang jika sudah ada yang sama pada database. Kita tunggu sampai dengan seluruh data berhasil diproses. Kita klik tutup. Nah, setelah akun perkiraan sudah diimpor, selanjutnya kita akan mengimpor barang dan jasa. Kita klik impor, lalu kita unggah untuk file yang telah disiapkan. Jangan lupa untuk cek pemetaan kolom data, lalu bisa klik lanjutkan, dan jangan lupa untuk dicentang. Klik lanjutkan, tunggu sampai seluruh data berhasil diimpor. Klik tutup. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan mengunggah daftar pelanggan. Kita klik impor data. Lalu kita unggah untuk file daftar pelanggan. Klik lanjutkan dan jangan lupa untuk mencentang. Lalu klik lanjutkan lagi dan kita tunggu sampai seluruh data berhasil diproses. Kita lanjut ke daftar pemasok. Di sini juga sama, kita akan mengunggah file yang telah disiapkan. Kita klik unggah. Lalu kita cek pemetaan, lanjutkan. Jangan lupa untuk mencentang konfirmasi impor dan data berhasil diproses. Nah, setelah kita melengkapi di persiapan data perusahaan, saatnya kita masuk ke menu daftar aset. Nah, di sini kita akan mengunggah aset tetap. Nah, sebelum itu, tapi kita harus membuat kategori aset terlebih dahulu. Nah, kategori ini digunakan apabila kita memiliki aset-aset dengan jenis yang sama. Yang pertama kita akan klik peralatan, lalu yang kedua kita akan membuat kategori aset kendaraan. Nah, di sini dilakukan agar seluruh aset tetap bisa dikategorikan sesuai kategori yang sesuai. Nah, di sini bisa dilihat sudah ada kategori aset baru. Selanjutnya kita mengunggah aset tetap. Klik aset tetap, lalu klik untuk titik 3, kita unggah melalui Excel. Di sini kita unggah untuk file yang telah disiapkan di daftar aset. Klik unggah, kita cek pemetaan dan selanjutnya klik lanjutkan. Nah, di sini bisa dicek beberapa aset yang terlihat, lalu kita lanjutkan dan impor data. Baik, selanjutnya setelah data berhasil diproses, berarti kita harus mencentang ini agar tidak ada tampilan untuk persiapan. Selanjutnya kita akan masuk ke menu perusahaan, di mana kita harus memproses akhir bulan. Untuk bulan Desember 2025, karena untuk transaksi yang mendatang kita akan menginput untuk bulan Januari dan Februari 2026. Nah, di sini sudah selesai untuk persiapan awal database perusahaan.
Baik, di sini kita akan add aplikasi, di mana yang pertama kita klik pengaturan dan masuk ke menu Accurate Store. Di sini ada dua menu yang akan ditambahkan. Yang pertama ada Accurate Manufaktur, dan ada pun menu lain yang akan ditambahkan adalah Cost and Profit Center. Nah, Cost and Profit Center sendiri ini digunakan untuk alokasi pemisahan biaya, supaya alokasi biaya di Departemen 1, 2, dan 3 dapat dialokasikan sesuai departemen masing-masing. Kita install terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terinstall dua add-on, di mana ada Accurate Manufaktur dan Cost and Profit Center. Di sini kita lihat Cost and Profit Center ini akan membantu dalam pusat laba dan biaya, di mana ada departemen, proyek, dan kategori keuangan. Jadi di sini menu ini akan mendukung menu Accurate Manufaktur. Baik, untuk selanjutnya kita akan menambahkan preferensi, di mana yang pertama kita klik pengaturan terlebih dahulu, kita klik menu preferensi. Nah, di sini yang pertama kita masukkan info perusahaan mulai dari nama, kategori usaha, bidang usaha, telepon, faksimili, email, tanggal mulai data sampai dengan periode akuntansi. Setelah kita isi info perusahaan, kita lanjut ke alamat. Kita isi untuk alamatnya sendiri ada di Jalan Raya Wates nomor 1 di Desa Sumberagung. Nah, kita isi kota, lalu ada provinsi, negara, dan kode pos. Setelah preferensi perusahaan selesai, kita masuk ke preferensi fitur. Untuk di fitur perusahaan sendiri ini tidak ada perubahan, jadi kita tetap ikut di sistem. Untuk penjualan dan pembelian pun juga sama, kita tetap ikut di sistem. Dan untuk persediaan pun juga sama, kita tetap mengikuti sistem. Untuk pajak ini mungkin belum perlu diisi. Lalu penjualan di sini tidak ada perubahan, di pembelian di sini juga tidak ada perubahan. Lalu masuk ke menu manufaktur. Nah, untuk manufaktur sendiri di sini untuk pekerjaan dalam proses ini kita masukkan akun persediaan dalam proses. Nah, untuk rentang umur sendiri itu 5 hari, di mana 5 hari ini adalah proses untuk 1 kali produksi. Nah, di sini kita lihat di menu pengambilan bahan baku ini tidak dicentang, dan untuk tahapan kita ada tahapan karena kita memiliki 3 departemen. Nah, di sini setelah itu kita masuk ke preferensi pembatasan. Di sini tidak ada yang diganti. Lalu untuk persetujuan juga tidak ada, lampiran tidak ada, atribut taman tidak ada. Lalu selanjutnya akun perkiraan. Nah, di sini kita akan menambahkan akun-akun yang nantinya akan digunakan dalam transaksi. Yang pertama, untuk fitur barang dan jasa di persediaan kita akan menambahkan persediaan bahan baku, bahan penolong, dan persediaan dalam proses. Juga ada persediaan barang yang telah jadi atau persediaan barang dagang. Nah, untuk penjualan di sini tetap ada menu penjualan, tidak ada tambahan untuk retur-retur, diskon juga diskon, barang terkirim. Itu ada persediaan barang dagang, beban pokok penjualan, ada beban pokok penjualan. Nah, nantinya di beban pokok penjualan ini juga ditambahkan akun-akun yang akan masuk ke dalam harga pokok penjualan. Nah, di retur pembelian di sini tidak menggunakan perlengkapan, tapi kita menggunakan akun retur pembelian. Dan persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi, karena retur yang akan dikembalikan itu akan masuk ke menu persediaan masing-masing barang sesuai kategori. Selanjutnya ada beban. Nah, di sini untuk menu perusahaan tidak ada perubahan, tetap di batas saldo awal dan laba ditahan. Lalu di penjualan atau pembelian ada akun diskon, jadi kita masukkan untuk akun diskon penjualan barang. Nah, selanjutnya ada persediaan. Di sini ada akun penyesuaian dan selisih. Lalu masuk ke preferensi lain-lain. Dan kita simpan. Nah, preferensi telah disimpan. Selanjutnya kita menu ke perusahaan kembali. Kita akan buat departemen. Untuk toko Jatiloka ada 3 departemen, yaitu yang pertama ada departemen pemotongan, yang kedua ada departemen perakitan, dan yang ketiga ada departemen finishing. Jadi di sini kita membuat departemen-departemen yang nantinya akan digunakan dalam tahapan proses. Kita juga masukkan saldo awal. Saldo awal di sini adalah saldo ketika perusahaan berdiri. Nah, setelah selesai kita masuk ke menu buku besar, menu akun perkiraan. Kita akan membuat anak dari akun beban pokok penjualan, di mana kode perkiraan adalah 510101. Kita akan membuat biaya departemen. Ada biaya pemotongan, biaya perakitan, dan biaya finishing. Untuk saldo awal pertanggalnya juga sama seperti pembuatan departemen yang tadi, yaitu tanggal 31/12/2021. Di sini kita buat untuk seluruh departemen, supaya nantinya biaya-biaya ini bisa dialokasi sesuai dengan nominal realnya, seperti itu. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan menu cost and profit yang tadi telah kita tambahkan di video sebelumnya.
Nah, di sini sudah ada 3 akun biaya, di mana dia menjadi anak dari beban pokok penjualan. Nah, seperti yang dibilang tadi, di beban pokok penjualan nanti akan ada biaya departemen. Nah, di sini kita masukkan satu per satu untuk seluruh biaya yang berhubungan dengan harga pokok penjualan. Di menu beban, kita juga akan memasukkan biaya-biaya yang tadi telah dibuat. Nah, setelah semua selesai, kita klik menu simpan. Nah, untuk yang terakhir kita klik menu barang dan jasa. Di sini kita membuat data baru untuk biaya-biaya sesuai departemen yang tadi telah dibuat. Nah, di sini digunakan untuk nantinya agar alokasinya benar-benar masuk ke dalam HPP. Nah, di sini biaya perakitan di sini dibagi jadi dua, yaitu biaya-biaya yang untuk produk meja dan untuk produk kursi. Jadi nanti ada 6 biaya untuk di menu barang dan jasa seperti itu. Nah, untuk jenis barangnya berarti biaya produksi untuk satuannya untuk per pieces. Nah, di sini kita juga memasukkan akun beban, di mana beban sesuai dengan akun masing-masing. Kita klik simpan. Nah, di sini sudah ada tambahan biaya produksi. Sebelum kita pembelian bahan baku, kita akan melakukan permintaan bahan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama kita klik persediaan, permintaan barang, kemudian kita isi tanggal, yaitu tanggal 2 bulan 1 2026 dengan tipe permintaan beli barang. Kemudian kita pilih barang yang akan dibeli, yaitu kayu jati sebanyak 1000 kilo. Kemudian lanjut, kita klik lagi, kita cek sudah sesuai. Kemudian untuk keterangannya yaitu permintaan bahan baku utama. Kemudian kembali lagi, kemudian klik simpan. Sudah. Ini untuk tipe permintaan beli barang, untuk keterangan permintaan bahan baku utama. Untuk tahap selanjutnya yaitu klik pembelian dengan membuat pesanan pembelian. Untuk pemasoknya kita pilih dari kayu jati Belanda Gresik dengan tanggal 3 bulan 1 2026. Karena kita sudah membuat permintaan, kita klik ambil, habis itu klik permintaan barang dan klik PR 2026 yaitu permintaan barangnya. Kita klik, kita isi harganya untuk 1 kilonya 8.000 dan total belinya 1.000 jadi 8 juta totalnya. Untuk alamat kirimnya Jalan Raya Wates, kemudian keterangannya diganti menjadi pembuatan PO. Untuk tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 6 bulan 1 2026. Kemudian pengiriman itu menggunakan truk. Setelah itu klik pembayaran tidak ada, kemudian kita langsung proses karena kita ada uang muka, jadi kita klik uang muka. Nah, untuk tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 3 bulan 1 2026. Untuk uang mukanya itu 25% dari total pembelian, yaitu sebesar 2.220.000. Untuk info lainnya sudah, untuk nomor fakturnya yaitu FPB01. Untuk keterangannya diubah yaitu menjadi uang muka pembelian bahan baku. Setelah itu kita proses ke pembayaran, yaitu untuk bank kita pilih Bank BRI. Untuk tanggalnya itu tanggal 3 bulan 1 2026. Untuk nilai pembayarannya yaitu sebesar 2.220.000. Dan info lainnya yaitu metode bayarnya menggunakan transfer bank. Keterangan kita isi dengan pembayaran uang muka pembelian bahan baku. Setelah itu kita klik simpan. Setelah itu kita lihat jurnalnya yaitu utang usaha sebesar 2.220 kepada Bank BRI sebesar 2.220. Untuk uang muka pembelian kita lihat menjadi lunas dengan rincian jurnalnya uang muka pembelian 2 juta, PPN masukan 220.000 pada utang usaha 2.220.000. Pada tahap selanjutnya yaitu penerimaan barang terima dari kayu jati Belanda Gresik pada tanggal 6 bulan 1 2026. Untuk nomor terimanya yaitu resep garing 001. Kita ambil pesanan yaitu dari PO yang sudah dibuat, yaitu untuk kayu jati kuantitas 1000 kilo. Kemudian
klik info lainnya yaitu alamatnya penerima Jalan Raya Wates, keterangannya yaitu penerimaan bahan baku dan tanggal kirimnya tanggal 6, pengiriman menggunakan truk. Nah, langsung klik faktur. Nah, pembuatan faktur di sini tanggalnya diubah menjadi tanggal 6/01/2026. Untuk nomor fakturnya menjadi FPP 01. Alamat penerima Jalan Raya Wates. Keterangannya yaitu diubah menjadi faktur pembelian bahan baku utama. Sudah. Untuk biaya lainnya kita cek, tidak ada. Ini tadi uang muka pembelian bahan baku utama. Kemudian langsung klik simpan. Untuk jurnal faktur pembeliannya yaitu utang barang belum tertagih sebesar 8 juta, PPN masukan 660.000, pada utang usaha 6.660.000, dan uang muka pembeliannya 2 juta. Selanjutnya kita cek untuk penerimaan barang jurnalnya yaitu persediaan bahan baku sebesar 8 juta pada utang belum tertagih sebesar 8 juta. Selanjutnya kita akan membuat standar biaya produksi selama periode 2026, mulai berlakunya tanggal 9 Januari 2026. Untuk bahan-bahan yang dipakai adalah kayu jati dengan harga standar 8.000 per kilo. Yang kedua ada kaca dengan harga 200.000 per pieces. Yang ketiga ada cat merek Top Color dengan harga 70.000 per kilo. Yang keempat ada cat pengkilap. Yang kelima ada sekrup dengan harga 20.000 per kilo. Selanjutnya ada thinner dengan harga 30.000 per liter. Selanjutnya kita akan memasukkan biaya per departemen juga. Yang pertama ada biaya pemotongan. Yang kedua ada biaya perakitan dengan harga standar 19.264. Yang ketiga ada biaya finishing. Nah, ini adalah biaya standar untuk meja makan. Untuk keterangannya adalah standar biaya meja makan selama 2026, lalu kita simpan. Selanjutnya kita akan membuat formula produksi untuk periode 2026 dengan produk utamanya yaitu meja makan dengan kuantitas 15 pieces. Lalu kita akan membuat tahapan produksi. Yang pertama ada pemotongan, yang kedua ada perakitan, dan yang ketiga ada finishing. Nah, ini adalah tahapan produksi yang akan digunakan. Selanjutnya yang pertama ada pemotongan dengan instruksi kayu dipotong dengan estimasi penyelesaian selama 1 hari. Yang kedua ada perakitan dengan instruksi perakitan kayu menjadi meja dengan waktu penyelesaian selama 2 hari. Yang ketiga ada finishing dengan instruksi proses cat meja dan quality control dengan estimasi penyelesaian selama 2 hari. Lalu untuk rincian bahan bakunya, yang pertama ada kayu jati sebanyak 20 kilo di tahapan pemotongan. Yang kedua ada kaca, yaitu dimasukkan di rakitan. Lalu yang ketiga ada sekrup, dimasukkan ke tahapan perakitan. Selanjutnya ada cat merek Top Color di tahapan finishing. Lalu ada cat pengkilap, ini dimasukkan ke tahapan finishing. Dan selanjutnya ada thinner, ini juga dimasukkan di tahapan finishing. Nah, ini adalah bahan baku yang akan digunakan untuk meja makan. Selanjutnya memasukkan rincian biaya per departemen. Yang pertama ada departemen pemotongan dengan kuantitas 15 pieces. Yang kedua ada departemen biaya perakitan yaitu sebesar 15 pieces. Yang ketiga ada biaya finishing sebesar 15 pieces. Untuk keterangannya adalah formula produksi meja makan. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita akan membuat rencana produksi. Untuk produksi pertama ada meja makan.
sebesar 15 pieces dimulai dari tanggal 9 bulan Januari 2026. Untuk selesainya di sini sampai 14 Januari 2026. Lanjut, yang kedua adalah produksi kursi makan sebanyak 60 pieces. Untuk tanggalnya sama dari tanggal 9 bulan Januari sampai 14 Januari 2026. Nah, untuk namanya di sini adalah produksi bulan Januari 2026. Selanjutnya produksi kedua ada 15 pieces dimulai dari tanggal 19 Januari 2026 sampai tanggal 23 bulan Januari 2026. Produk yang kedua ada kursi makan, untuk kuantitasnya ada 60 pieces. Untuk tanggalnya juga sama, dimulai dari tanggal 19 bulan Januari sampai tanggal 23. Ini untuk produksi yang ketiga, ada 15 pieces, tanggal mulainya tanggal 24 bulan Januari sampai 29 Januari. Produk yang kedua ada kursi makan, ada sebesar 60 pieces. Untuk tanggalnya juga sama, dimulai tanggal 24 Januari sampai 29 Januari 2026. Langsung ke info lainnya dan disimpan. Selanjutnya ada perintah kerja. Yang pertama, kita akan memproduksi meja makan terlebih dahulu. Untuk tanggalnya adalah 9 Januari 2026. Untuk rincian bahan baku dan rincian biayanya udah tertera otomatis. Jadi kita langsung ke info lainnya, yaitu keterangannya adalah rencana produk meja makan, lalu kita simpan. Nah, yang kedua ada kursi makan. Untuk tanggalnya juga sama, tanggal 9 bulan Januari. Untuk info lainnya juga sama, rencana produksi kursi, lalu kita simpan. Dari perintah kerja, kita langsung klik proses, jadi pilih yang pengambilan bahan baku. Nah, untuk tanggalnya adalah 9 Januari 2026. Ini adalah bahan baku yang akan diambil. Kita cek terlebih dahulu untuk gudangnya, kita di gudang B. Ke info lainnya ada keterangan, yaitu pengambilan bahan baku untuk kursi makan. Seluruh departemennya. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita akan ke menu persiapan bahan baku. Untuk tanggalnya adalah 9 Januari 2026. Lalu kita klik ambil. Nah, ini untuk tanggalnya sama. Nah, ini kita akan memproduksi kedua produk tersebut, ada kursi dan meja makan. Lalu keterangannya adalah persiapan bahan baku meja dan kursi makan untuk seluruh departemen. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini adalah tampilan untuk persiapan bahan baku. Nah, pada bagian produksi ini menjelaskan bagaimana sistem mencatat seluruh biaya selama proses pembuatan barang. Yang pertama, pada tahap ini digunakan akun WIP atau work in process untuk menampung biaya produksi yang masih dalam proses. Yang pertama itu saat pengambilan bahan baku yang digunakan nilainya akan dipindahkan ke WIP. Kemudian untuk biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik itu juga dicatat dalam akun tersebut. Nah, nanti sistem secara otomatis akan membuat manufaktur jurnal untuk mencatat aktivitas produksi dan memindahkan biaya antar per departemen hingga produk selesai menjadi barang jadi. Selanjutnya kita akan ke menu tahapan proses. Untuk tipe prosesnya kita mulai. Produk yang pertama kita ada meja makan. Untuk tahapan produksinya di pemotongan. Nah, untuk tanggalnya ini tanggal 9 bulan Januari. Lalu kita simpan. Nah, yang kedua ada kursi makan. Ini juga di pemotongan. Untuk tanggalnya juga 9 Januari 2026. Nah, ini hasilnya yang proses mulai. Untuk selesainya, yang pertama ada meja makan di departemen pemotongan. Untuk tanggalnya juga sama, tanggal 9 Januari, karena kita masanya cuma 1 hari aja. Yang kedua ada produk kursi makan, tanggal 9 Januari 2026. Nah, ini hasilnya. Untuk departemen lainnya juga sama seperti itu. Selanjutnya ke menu penyelesaian barang jadi. Nah, untuk perintah kerjanya adalah meja makan. Untuk selesainya di tanggal 15 Januari 2026. Lalu kita cari meja makan sebanyak 15 pieces ke gudang A. Nah, untuk keterangannya adalah penyelesaian barang jadi berupa meja makan sebanyak 15 pieces. Lalu kita simpan. Nah, yang kedua ada kursi makan. Untuk tanggalnya juga sama, 15 Januari 2026. Klik cari, lalu kursi makan. Jangan lupa ke gudang A. Nah, untuk keterangannya juga sama, yaitu penyelesaian kursi makan sebanyak 60 pieces. Lalu kita simpan.
Nah, untuk hasilnya seperti ini. Sebelum melakukan input penjualan, kita pilih menu persediaan, klik barang dan jasa, kemudian mengisi data baru untuk informasi barang dan jasa, yaitu untuk nama barangnya paket hemat Jatiloka. Untuk kategori barangnya umum dan jenis barangnya yaitu grup dengan satuan set. Kemudian untuk menu penjualan atau pembelian, untuk harga jualnya kita isi 2.250.000 per set. Dan mengisi kolom PPN. Perincian grup kita isi dengan meja makan sebanyak 1 pieces, kemudian kursi makan sebanyak 4 pieces. Kemudian ke menu akun, ada akun perkiraan, sudah sesuai, lain-lain, kemudian simpan. Kemudian kita pilih menu penjualan, membuat faktur penjualan. Untuk pelanggan, yaitu Toko Makmur Sentosa. Untuk tanggalnya pada tanggal 17 Januari 2026. Dan untuk barang yang dijual yaitu paket hemat Jatiloka sebanyak 3 set. Sudah sesuai, kemudian lanjut. Untuk info lainnya, keterangannya yaitu kita isi pembelian paket hemat 3 set. Dan untuk info pajak kita close, dan info pengiriman itu tanggal pengirimannya pada tanggal 17 Januari 2026. Dan untuk syarat pembayaran kita pilih 3/15 N/30. Selanjutnya kita simpan. Dan untuk penjualan yang kedua kita bikin faktur penjualan lagi. Kita input nama pelanggannya yaitu Toko Jati Nusantara dan tanggalnya yaitu sama 17 Januari 2026 dengan penjualan kursi makan sebanyak 12 piece. Kemudian kita lanjut. Kita klik info lainnya. Untuk syarat pembayarannya sama yaitu 3/15 N/30. Dan info pengiriman untuk tanggal pengiriman juga 17 Januari 2026 dan pengirimannya menggunakan pickup. Untuk keterangannya kita isi pembelian kursi makan sebanyak 12 pieces. Kemudian kita kembali ke awal dan klik simpan. Pada saat input penjualan kredit, kita membuat faktur, dan faktur ini diterbitkan tidak hanya mencatat penjualan, tetapi juga mengakui piutang dan penjualan bertambah, serta mengakui beban pokok penjualan dan mengurangi persediaan barang dagang. Kemudian yaitu ada transaksi retur penjualan. Untuk itu kita klik menu penjualan, kemudian klik menu retur penjualan. Dan untuk returnya itu dilakukan pada tanggal 19 Januari 2026 dari pelanggan Toko Jati Nusantara, yang mana returnya berupa kursi makan 2 pieces dengan harga satuannya 250.000 dan totalnya menjadi 500.000. Dan untuk infonya yaitu pengembalian barangnya, barang dikembalikan dengan alamat pelanggannya yaitu Brigjen Katamso dengan keterangan retur penjualan karena barang rusak. Dari retur tersebut, piutang usaha menjadi berkurang dan persediaan barang dagang bertambah, yaitu bertambahnya persediaan barang dagang ini berada di gudang C. Kemudian kita ada penerimaan penjualan. Yang pertama dari Toko Makmur Sentosa, yaitu pelunasannya pada tanggal 21 Januari 2026, yaitu tanggal fakturnya 17 Januari dan total fakturnya yaitu 6.750.000. Yang mana mendapatkan diskon sebanyak 202.500, yaitu karena belum melampaui termin yang ditentukan, sehingga pembayarannya menjadi 6.547.500.
Kemudian kita klik info lainnya yaitu metode pembayaran menggunakan transfer bank dan keterangannya yaitu penerimaan pelunasan dengan diskon yang tertanggal 17 Januari 2026. Kemudian yaitu pelunasan lagi, kita klik penjualan, penerimaan penjualan, dan ini pelunasan dari transaksi yang sempat diretur. Yaitu pada tanggal 17 Januari, total fakturnya yang seharusnya 3 juta, bayarnya menjadi 2.500.000 dan mendapat diskon 75.000, sehingga pembayarannya 2.425.000. Untuk itu klik info lainnya, metode bayarnya transfer bank, dan keterangannya yaitu penerimaan pelunasan dengan diskon dengan faktur yang tertanggal 17 Januari 2026. Nah, ketika penerimaan ini, penerimaan pelunasan dari pelanggan kas bertambah dan piutang usaha menjadi berkurang. Baik, di sini sudah tertera mengenai laporan laba rugi dari toko Jatiroka pada periode Januari 2026. Di sini tertera total pendapatan bersih yang diperoleh setelah dikurangi retur penjualan dan juga diskon penjualan sebesar 68 juta sekian. Dari pendapatan tersebut, toko Jatiloka menanggung beban pokok penjualan sebesar 24 juta sekian, sehingga menghasilkan laba kotor sebesar 44 juta sekian. Besarnya laba kotor yang dihasilkan ini menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan dan harga pokok barang yang dijual telah dilakukan secara efisien. Namun, laba kotor tersebut masih harus dikurangi dengan berbagai beban operasional seperti beban yang ada pada toko Jatiloka, seperti beban gaji, sewa, kemudian untuk listrik juga, bahan bakar, dan juga ada beberapa perlengkapan, serta adanya penyusutan aset yang secara keseluruhan dengan total yang tertera di sini yaitu 10 juta sekian. Setelah memperhitungkan seluruh beban operasional, toko Jatiloka memperoleh laba bersihnya sebesar 34 juta sekian. Nah, dari hasil ini menunjukkan bahwa usaha ini mampu menghasilkan keuntungan yang baik karena nilai beban pokok penjualan dan beban operasional masih dapat dikendalikan dibandingkan dengan total pendapatan yang diperoleh tadi. Nah, dengan demikian, efisiensi dalam pengelolaan persediaan, pengendalian biaya operasional, serta peningkatan penjualan menjadi faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan profitabilitas usaha pada periode berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan melihat laporan neraca dari toko Jatiloka per periode 31 Januari 2026. Di sini dapat kita lihat toko Jatiloka ini memiliki total aset sebesar 735 juta sekian. Nah, di sini sebagian besar asetnya berupa aset lancar sebesar 694 juta sekian. Di sini menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan toko berada dalam bentuk yang mudah digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari pada toko Jatiloka. Kemudian dapat kita lihat lagi, komponen terbesar dari aset lancar berasal dari kas dan juga bank dengan total yaitu 562 juta sekian. Dari nilai ini menunjukkan bahwa toko Jatiloka memiliki dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan operasional pada toko Jatiloka. Selain itu, di sini terdapat piutang usaha sebesar 31 juta sekian. Di sini asal piutangnya yaitu berasal dari penjualan secara kredit kepada pelanggan. Nah, piutang ini menunjukkan bahwa masih ada sejumlah uang yang akan diterima toko Jatiloka dari pelanggan pada periode berikutnya. Kemudian kita geser lagi, di sini terdapat persediaan pada toko Jatiloka sebesar 92 juta sekian. Kemudian persediaan ini berfungsi sebagai stok yang akan dijual atau yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha. Di sini selain aset lancar, toko Jatiloka juga memiliki aset tetap yang berupa peralatan dan juga kendaraan dengan nilai sebesar 41 juta sekian setelah dikurangi dari akumulasi penyusutan. Aset tetap ini digunakan untuk mendukung kegiatan operasional toko dalam jangka panjang. Adanya penyusutan aset ini juga menunjukkan bahwa peralatan dan kendaraan tersebut telah digunakan, sehingga nilainya akan berkurang seiring berjalannya waktu. Kemudian, aset yang dimiliki toko Jatiloka berasal dari kewajiban dan juga modal. Di sini, total kewajiban yang dimiliki toko Jatiloka itu sebesar 73 juta sekian, yang terdiri dari utang usaha sebesar 6 juta sekian, dan juga utang bank sebesar 66 juta sekian. Utang usaha muncul karena adanya pembelian secara kredit yang belum dibayar, sedangkan utang bank yang ini digunakan sebagai sumber dana tambahan untuk mendukung kegiatan usaha. Kemudian, sumber pendanaan terbesar berasal dari ekuitas atau modal. Di sini tertera nilainya yaitu 600 juta sekian. Dari nilai ini, ada modal yang ditanamkan oleh pemilik toko Jatiloka serta laba yang diperoleh selama menjalankan usaha. Di sini tertera laba tahun berjalannya yaitu sebesar 34 juta sekian yang ikut menambah modal yang dimiliki toko Jatiloka. Nah, besarnya modal dibandingkan utang menunjukkan bahwa sebagian besar aset dibiayai oleh dana milik sendiri, sehingga kondisi keuangan toko tergolong cukup kuat dan tidak terlalu bergantung pada pinjaman.
Untuk kesimpulannya yaitu secara keseluruhan, neraca ini menunjukkan bahwa Toko Jatiloka memiliki kondisi keuangan yang baik, jumlah kas yang besar, persediaan yang memadai, serta nilai modal yang jauh lebih tinggi dibandingkan utang menunjukkan bahwa Toko Jatiloka memiliki kemampuan yang baik untuk menjalankan operasional. Nah, selanjutnya di sini ada laporan arus kas langsung dari Toko Jatiloka pada periode Januari 2026. Nah, di sini Toko Jatiloka ini menghasilkan kas bersih sebesar 12.110 sekian dari beberapa aktivitas operasional Toko Jatiloka. Kemudian pada akhir periode saldo kas dan setara kas meningkat dari 550 juta menjadi 562 juta sekian. Di sini menunjukkan Toko Jatiloka memiliki penambahan dana selama bulan Januari. Kemudian sumber utama penerimaan kas berasal dari penjualan sebesar 39 juta sekian. Nah, penerimaan ini menunjukkan bahwa aktivitas penjualan menjadi faktor utama yang menghasilkan arus kas masuk bagi Toko Jatiloka. Kemudian, di sini juga tercatat kas yang dikeluarkan untuk pembelian ini sebesar 10 juta sekian. Kemudian juga pengeluaran kas untuk beberapa departemen pada Toko Jatiloka. Di sini ada 3 departemen. Yang pertama yaitu pada departemen pemotongan, di sini dipotong biayanya sebesar 1 juta sekian. Kemudian departemen perakitan, di sini dipotong sebesar 1 juta juga. Dan juga pada bagian finishing, di sini tertera 700.000 sekian. Nah, dari pengeluaran ini merupakan biaya yang secara langsung mendukung proses penyediaan produk hingga siap dijual pada pelanggan. Nah, di sini arus kas operasionalnya juga dipengaruhi oleh perubahan aset dan juga kewajiban. Nah, ada penambahan pada perlengkapan dan juga sewa dibayar di muka yang menyebabkan pengeluaran kas di sini sebesar 6 juta sekian. Nah, pengeluaran ini menunjukkan bahwa Toko Jatiloka melakukan pembayaran untuk kebutuhan yang manfaatnya akan digunakan pada periode mendatang. Nah, di sini juga ada pengurangan kewajiban berupa pengurangan pembayaran utang beban sebesar 4 juta sekian yang mengakibatkan kas keluar. Namun di sisi lain, di sini menunjukkan bahwa Toko Jatiloka mampu memenuhi kewajiban yang dimilikinya tepat waktu. Nah, selama periode Januari 2026, tidak terdapat aktivitas investasi maupun aktivitas pendanaan yang mempengaruhi kas. Nah, di sini menunjukkan bahwa peningkatan saldo kas sepenuhnya berasal dari aktivitas operasional usaha saja, bukan dari penjualan aset, tambahan pinjaman maupun tambahan modal. Nah, untuk kesimpulannya yaitu laporan arus kas langsung pada Toko Jatiloka ini memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan kas. Dikarenakan adanya peningkatan saldo kas pada akhir periode ini menunjukkan bahwa usaha memiliki likuiditas yang baik untuk membiayai kegiatan sehari-hari dan juga mendukung kegiatan operasional yang dijalankan. Baik, selanjutnya di sini ada laporan HPP atau laporan harga pokok produksi Toko Jatiloka pada periode Januari dan Februari. Nah, sebagai contoh, pada bulan Januari ini Toko Jatiloka mencatat harga pokok produksi sebesar 42 juta sekian. Nah, dari nilai ini menunjukkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk selama bulan Januari, mulai dari penggunaan bahan baku, tenaga kerja langsung, hingga biaya overhead pabrik. Nah, HPP ini menjadi informasi penting karena digunakan dalam dasar untuk menentukan harga jual dalam menghitung keuntungan yang diperoleh dari setiap produk yang dihasilkan. Kemudian di sini dapat kita lihat komponen biaya terbesar berasal dari bahan baku langsung yang digunakan dalam proses produksi. Nah, pada awal periode Toko Jatiloka memiliki persediaan bahan baku sebesar 99 juta sekian dan melakukan pembelian bahan baku tambahan sebesar 13 juta sekian. Dari total bahan baku yang tersedia tersebut, masih tersedia persediaan akhir di sini tertera yaitu 80 juta sekian. Kemudian, bahan baku yang benar-benar digunakan dalam proses produksi selama bulan Januari 2026 yaitu sebesar 33 juta sekian. Nah, dari nilai ini menunjukkan bahwa bahan baku merupakan salah satu sumber biaya utama yang berperan langsung dalam menghasilkan produk dalam Toko Jatiloka yang siap dijual. Kemudian dapat kita lihat lagi, selain bahan baku, Toko Jatiloka mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung sebesar 8.100.000. Nah, biaya ini terdiri dari biaya dari ketiga departemen yang ada pada Toko Jatiloka. Yang pertama yaitu Departemen Pemotongan, di sini tertera sebesar 1 juta sekian. Kemudian untuk Departemen Perakitan sebesar 4 juta sekian, dan juga Departemen Finishing sebesar 2 juta sekian. Nah, tenaga kerja langsung ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk karyawan yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Kemudian untuk pada Departemen Perakitan menunjukkan bahwa tahap perakitan membutuhkan waktu dan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan tahapan produksi lainnya. Kemudian di sini Toko Jatiloka juga mengeluarkan biaya overhead pabrik sebesar 800.000 sekian. Nah, biaya ini terdiri dari biaya sewa sebesar 500.000, kemudian ada biaya listrik sebesar 300.000 dan juga biaya penyusutan mesin sebesar 93.000. Kemudian
Meskipun dari biaya-biaya ini tidak berhubungan langsung dengan satu produk tertentu, biaya overhead tetap diperlukan agar proses produksi dapat berjalan lancar. Kemudian dari penggunaan bahan baku sebesar 30 juta sekian, dan juga biaya tenaga kerja langsung sebesar 8 juta sekian, dan biaya overhead sebesar 800.000 sekian, Toko Jatiloka menghasilkan total biaya produksi sebesar 42 juta sekian. Karena tidak terdapat barang dalam proses pada awal maupun akhir periode, maka seluruh biaya produksi tersebut langsung menjadi HPP sebesar 42 juta sekian ini yang tadi. Jadi, secara kesimpulannya, laporan HPP pada Toko Jatiloka pada periode Januari 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar biaya produksi Toko Jatiloka berasal dari bahan baku dan juga tenaga kerja langsung. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan bahan baku dan pengelolaan tenaga kerja menjadi faktor yang sangat penting dalam mengandalkan biaya produksi. Semakin efisien biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk, maka semakin besar juga peluang Toko Jatiloka untuk memperoleh laba yang tinggi dari hasil penjualannya. Varian biaya dilakukan untuk membandingkan biaya aktual dengan biaya standar yang telah ditetapkan perusahaan sehingga dapat mengetahui selisih biayanya. Nah, di sini adalah contoh tabel varian bahan baku meja dan kursi pada bulan Februari. Nah, di sini terjadi price variance atau MPV yang bersifat unfavorable pada bahan penolong sebesar 244.000, sedangkan produksi meja sebesar 210.000 unfavorable juga. Hal ini menunjukkan bahwa harga aktual lebih tinggi dibandingkan dengan harga standar. Penyebabnya adalah adanya kenaikan harga pasar, perubahan harga dari pemasok, serta harga standar yang kurang menyesuaikan kondisi teknisi. Dampaknya biaya produksi yang meningkat dan juga berpotensi menekan laba apabila tidak diselisihkan dengan baik. Nah, pada data di samping dapat kita lihat di sini ada margin kontribusi PEP serta grafik CVP pada Toko Jatiloka. Margin kontribusi per paket Toko Jatiloka sebesar 1.900 sekian dengan rasio 77%. Artinya, setiap paket yang terjual memberikan kontribusi yang cukup besar untuk menutup biaya serta menghasilkan laba bagi perusahaan. Berdasarkan data tersebut, BEP Jatiloka berada pada penjualan sekitar 3 juta sekian atau sekitar 1,22 paket penjualan. Artinya, perusahaan harus mencapai minimal jumlah penjualan tersebut agar seluruh biaya dapat tertutupi dan tidak mengalami kerugian. Pada grafik CVP di samping, garis biayanya terlihat tetap datar karena nilainya tidak berubah, sedangkan garis total biaya meningkat seiring bertambahnya produksi dan penjualan. Garis tersebut juga meningkat mengikuti jumlahnya penjualan yang berlaku. Titik pertemuan antara garis pendapatan dan juga total biaya menunjukkan posisi BEP ataupun titik impas. Area sebelum titik tersebut menunjukkan kondisi rugi karena pendapatan belum mampu menutupi biaya. Sedangkan area yang setelah melewati BEP menunjukkan kondisi laba karena pendapatan telah melebihi total dari biaya. Dengan mengetahui margin kontribusi, BEP, dan juga grafik CVP, perusahaan dapat menentukan target penjualan minimum serta merencanakan laba dengan lebih mudah. Baik, selanjutnya pada tahap ini kita akan melakukan analisis sensitivitas untuk melihat bagaimana perubahan biaya maupun harga jual mempengaruhi laba perusahaan dan titik impas atau break-even point. Nah, di dalam analisis sensitivitas yang akan kita bahas, akan ada dua skenario, di mana ada skenario pertama dan skenario kedua. Namun, sebelum masuk ke dalam kedua skenario tersebut, perlu diingat bahwa pada kondisi normal, perusahaan memiliki titik impas atau break-even point sebesar 1,22 paket, yang artinya perusahaan harus menjual minimal 1,22 paket agar tidak mengalami kerugian. Itu merupakan dalam kondisi normal, yaitu BEP perusahaan pada umumnya. Nah, kita akan membahas skenario pertama terlebih dahulu, yaitu jika biaya variabel naik, maka margin kontribusi akan turun dan BEP meningkat. Nah, di sini juga ada data grafik CVP. Ketika biaya variabel naik, ada harga jual per paket, ada biaya variabel per paket, pendapatan, total biaya, biaya tetap, dan laba atau rugi. Pada skenario pertama ini, yaitu ketika biaya variabel meningkat, maka margin kontribusi perusahaan akan menurun karena memang biaya produksi per paket ini akan menjadi lebih besar. Akibatnya adalah titik impas meningkat dari angka 1,22 menjadi angka 3,911. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus menjual lebih banyak paket untuk menutup kenaikan biaya tersebut. Selain itu, laba perusahaan juga menjadi lebih kecil sehingga risiko kerugian meningkat apabila volume penjualan tidak mencapai target BEP. Nah, pada grafik CVP-nya terlihat bahwa garis total
biaya bergerak semakin mendekati garis pendapatan. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan biaya variabel itu dapat memperkecil keuntungan perusahaan. Sedangkan untuk skenario kedua, yaitu jika harga turun, maka margin kontribusi akan turun dan BEP meningkat. Jadi untuk skenario 1 dan 2 sama-sama margin kontribusi turun dan BEP meningkat, hanya berbeda di skenario di mana yang skenario 2 itu harga turun, sedangkan yang skenario 1 tadi adalah biaya variabel yang meningkat. Di sini juga ada data grafiknya. Nah, untuk skenario 2 sendiri bisa dilihat ketika harga jual diturunkan, pendapatan per paket juga akan ikut menurun, sehingga margin kontribusi juga ikut menurun. Dampaknya adalah titik impas yang awalnya 1,22 paket normanya menjadi sekitar 2,936 paket, yang artinya perusahaan membutuhkan volume penjualan yang lebih besar dibanding kondisi normal untuk mencapai kondisi impas. Nah, walaupun perusahaan masih dapat memperoleh laba setelah melewati titik BEP, keuntungan yang diperoleh juga menjadi lebih kecil dibanding kondisi normal. Penurunan harga jual ini juga meningkatkan risiko kerugian apabila target penjualan juga tidak tercapai. Di sini juga terdapat grafik CVP-nya. Nah, berdasarkan dua skenario ini dapat disimpulkan bahwa kenaikan biaya variabel maupun penurunan harga jual itu sama-sama menyebabkan BEP meningkat dan laba perusahaan menurun. Nah, oleh karena itu perusahaan harus mempertimbangkan keputusan harga serta pengendalian biaya secara strategis agar keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut tetap terjaga. Kami di sini ingin memberitahu Bapak terkait hasil Project Based Learning Sistem Informasi Akuntansi yang kemarin sudah kami kirimkan melalui WhatsApp. Jadi Pak, selama 1 semester ini kami mengerjakan modul Project Based Learning dari Sistem Informasi Akuntansi dengan membuat perusahaan fiktif yang bergerak di bidang usaha itu yang sama dengan usaha Bapak, yaitu mebel. Nah, perusahaan tersebut kami gunakan sebagai studi kasus untuk menerapkan berbagai proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Oh, ya. Berarti disesuaikan sama usaha mebel saya ya? Benar Pak. Selain itu, kami juga mengimplementasikan perusahaan fiktif tersebut menggunakan Accurate Online. Jadi mulai dari pembuatan database, input transaksi, hingga menghasilkan laporan keuangan dilakukan melalui sistem Accurate Online tersebut. Nah, kemarin kami juga sudah mengirimkan laporannya dan video implementasinya kepada Bapak. Iya Mbak, videonya sudah saya lihat loh. Baik Pak, bagaimana menurut Bapak mengenai penggunaan Accurate Online untuk pencatatan keuangan usaha? Kalau menurut saya sih lumayan bagus. Pencatatannya jadi lebih rapi. Terus, datanya sudah kelihatan jelas. Kalau pencatatan manual, kadang ada yang lupa belum dicatat atau nyarinya susah kalau sudah numpuk. Oh, berarti menurut Bapak ini berarti sistemnya sudah cukup memungkinkan ya jika digunakan dalam pengelolaan usaha. Iya, menurut saya bisa membantu. Apalagi sekarang semuanya sudah serba digital. Tinggal dibiasakan saja menggunakannya. Saya lihat alurnya juga masih enak diikuti. Baik Bapak. Apa dari Bapak ada saran atau tambahan terkait hasil yang kami berikan? Kalau saran dari saya sih, mungkin videonya bisa dibuat lebih rinci lagi. Soalnya kemarin menunjukkan tutorial singkatnya. Kalau ada penjelasan dari awal buat transaksi sampai keluar laporan keuangan, kan lebih jelas. Oh ya, berarti Bapak di sini menginginkan ya tutorial yang mencakup proses pengaturan awal, mulai input transaksi sampai pembuatan laporan keuangan secara lebih detail. Ya, betul. Jadi orang awam yang belum pernah pakai QRIT juga bisa ngikuti. Tinggal lihat videonya pelan-pelan, sudah paham langkah-langkahnya. Oh, baik Pak. Terima kasih atas masukannya. Jadi kami akan menambahkan video tutorial yang lebih lengkap mengenai implementasi Accurate Online sesuai dengan saran Bapak. Ya, sama-sama. Menurut saya hasil yang kalian buat sudah cukup bagus. Tinggal ditambahi tutorial yang lebih rinci lagi. Jadi lebih bagus. Terima kasih ya Pak atas waktu dan masukan yang telah diberikan. Berikut ini adalah tabel perbandingan validasi UMKM dan revisi sistem, yang mana aspeknya yaitu laporan Project Based Learning dan implementasi sistem Accurate.
Sebelum revisi, laporan Project Based Learning ini telah memuat penjelasan mengenai implementasi sistem Accurate yang berisikan proses dari awal setup database, transaksi, sampai laporan keuangan. Yang mana Mitra memberikan masukan yaitu agar dibuatkan video tutorial yang lebih lengkap dan rinci mengenai implementasi Accurate agar pengguna lebih mudah memahami langkah-langkah penggunaan sistem. Masukan tersebut bertujuan agar pengguna tidak hanya memahami konsep sistem, tetapi juga dapat mengikuti setiap tahapan penggunaan secara langsung. Nah, perbaikan yang dilakukan yaitu penambahan video tutorial implementasi Accurate yang menjelaskan secara lebih rinci setiap proses, mulai dari pengaturan awal sistem, input transaksi, hingga pembuatan laporan keuangan. Dan setelah revisi, laporan Project Based Learning ini dilengkapi dengan video tutorial yang lebih lengkap sehingga mitra memiliki panduan yang jelas dan sistem dapat diterapkan dengan lebih mudah. Secara keseluruhan, sistem yang dibuat sudah berjalan dengan baik dan membantu proses pencatatan transaksi menjadi lebih cepat dan teratur. Laporan yang dihasilkan juga cukup akurat, mudah dipahami, dan juga dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Namun, sistem ini masih memiliki keterbatasan, terutama karena pengguna masih memerlukan penyesuaian dan pemahaman pada fitur-fitur Accurate agar proses pencatatan berjalan dengan maksimal. Selama proses Project Based Learning, kami melakukan konsultasi dengan dosen Sistem Informasi Akuntansi, Komputer Akuntansi, dan Akuntansi Manajemen, dan masukan yang diberikan meliputi perbaikan blueprint sistem dan alur bisnis, klasifikasi akun persediaan, setup data Accurate, serta pengelolaan biaya dan perhitungan harga pokok penjualan. Dan berdasarkan masukan tersebut, kami melakukan revisi sehingga sistem menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dari PBL yang kami kerjakan, pembelajaran utama yang kami dapat adalah bahwa pencatatan akuntansi bisa dilakukan melalui sistem, jadi tidak hanya dilakukan secara manual. Hal ini membuat proses pencatatan lebih mudah, cepat, dan terorganisir. Tantangan utama yang sering kami hadapi adalah sering terjadinya error pada sistem, serta kurangnya pengetahuan kami dalam melakukan pencatatan saat menggunakan sistem Accurate. Namun, melalui proses belajar dan kerjasama tim, kami dapat mengatasi kendala tersebut dan menyelesaikan proyek ini dengan baik. Pengalaman ini memberikan kami pengetahuan baru serta bekal yang bermanfaat bagi pembelajaran dan dunia kerja nantinya. Atas perhatian yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih.